Halo, kembali lagi bersama saya RC. Kali ini kita akan membahas New World Order. New World Order, NWO, adalah istilah yang mengacu pada teori konspirasi tentang adanya kelompok elit global yang berupaya membentuk pemerintahan dunia tunggal dengan tujuan mengendalikan populasi dan sumber daya secara otoriter. Teori ini menyatakan bahwa kelompok tersebut beroperasi secara rahasia melalui berbagai organisasi dan institusi internasional. Pihak yang diduga terlibat dalam NWO. 1. Organisasi rahasia. Kelompok seperti Illuminati sering disebut sebagai bagian dari NWO. Meskipun tidak ada bukti konkret tentang keberadaan atau aktivitas Illuminati, teori ini tetap populer di kalangan penganut konspirasi. 2. Keluarga kaya dan berpengaruh. Beberapa keluarga seperti Rothschild dan Rockefeller diduga menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka untuk mengendalikan peristiwa dunia. 3. Lembaga internasional. Institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional, IMF, sering dianggap sebagai alat bagi elit global untuk mempromosikan agenda NWO. Bukti yang diklaim mendukung teori NWO. Simbolisme pada uang kertas. Beberapa teoriwan konspirasi menunjuk pada simbol seperti piramida dengan mata satu dan tulisan Novus Ordo Seclorum pada uang kertas dolar Alilesan sebagai indikasi adanya agenda NWO. Krisis global yang direkayasa. Peristiwa seperti perang, krisis ekonomi, dan pandemi dianggap oleh penganut teori ini sebagai skenario yang dirancang untuk melemahkan negara-negara dan menciptakan ketergantungan pada institusi global. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa banyak fakta di balik teori ini? Apa itu New World Order? Secara historis, istilah ini sering digunakan dalam konteks perubahan besar dalam politik global. 1. Era pasca Perang Dunia. Setelah Perang Besar, istilah Tata Dunia Baru sering digunakan oleh pemimpin global seperti Woodrow Wilson dan Winston Churchill untuk merujuk pada sistem kerja sama antar negara yang bertujuan mencegah perang besar lainnya. Contohnya adalah pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, yang kemudian menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Era pasca Perang Dingin. Pada tahun 1991, Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush menggunakan istilah ini untuk menggambarkan dunia yang lebih damai dan terintegrasi setelah runtuhnya Uni Soviet. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang tata dunia yang didasarkan pada hukum internasional dan kerjasama global. Namun, teori konspirasi menyatakan bahwa istilah ini memiliki makna tersembunyi, yakni rencana elit global untuk membentuk pemerintahan dunia totaliter. Siapa yang diduga terlibat dalam NWO? 1. Keluarga elit dan bankir internasional. Keluarga seperti R. Rothschild, Rockefeller, dan R. Morgan sering disebut sebagai otak di balik NWO karena kekayaan mereka yang sangat besar dan pengaruh mereka dalam sistem keuangan global. 2. Organisasi rahasia. Kelompok seperti Illuminati, Freemason, dan Bilderberg Group sering dikaitkan dengan agenda NWO. Meski sebagian besar klaim ini tidak memiliki bukti konkret, mereka dianggap bekerja di balik layar untuk mengontrol peristiwa dunia. 3. Lembaga internasional. Institusi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, IMF, dan bahkan World Economic Forum, WEF, sering disebut sebagai alat bagi NWO untuk menyebarkan agenda mereka. Teori dan bukti yang diklaim mendukung NWO. Agenda global. Krisis ekonomi, pandemi global, dan perubahan iklim sering dianggap sebagai rekayasa untuk melemahkan negara-negara dan menciptakan ketergantungan pada sistem global. Agenda seperti Great Reset yang dipromosikan oleh WEF dianggap sebagai langkah menuju kontrol penuh elit global. 3. Dokumen dan pernyataan publik. Pidato George H.W. Bush tahun 1991 tentang NWO sering digunakan sebagai bukti
bahwa elit global secara terang-terangan mengungkap rencana mereka. Beberapa dokumen seperti Agenda 2030 oleh PBB dianggap memiliki elemen yang sesuai dengan teori NWO, seperti penghapusan batas negara dan kontrol ekonomi global. Sejarah dan fakta pendukung. 1. Keterlibatan bankir dalam Perang Dunia. Beberapa teori menyebutkan bahwa bankir internasional seperti keluarga Rothschild membiayai kedua belah pihak dalam Perang Dunia untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan pengaruh mereka. 2. Pertemuan rahasia Bilderberg Group. Bilderberg Group adalah pertemuan tahunan para pemimpin bisnis, politik, dan ekonomi global. Karena sifatnya yang sangat tertutup, banyak yang menduga pertemuan ini digunakan untuk merancang strategi global demi keuntungan elit. 3. Perubahan ekonomi dan politik global. Pembentukan institusi seperti IMF dan Bank Dunia setelah Perang Dunia II memang mencerminkan konsolidasi kekuasaan ekonomi global. Namun, ini juga bisa dilihat sebagai upaya menciptakan stabilitas internasional. Apakah ada bukti konkret? Sebagian besar bukti yang mendukung teori NWO berasal dari interpretasi simbol dan peristiwa yang sifatnya sangat subjektif. Namun, beberapa fakta yang dapat dianggap relevan. 1. Peran IMF dan Bank Dunia dalam krisis ekonomi. Banyak negara berkembang yang merasa terjebak oleh utang dan kebijakan yang didikte oleh lembaga-lembaga ini. 2. Pandemi dan kontrol populasi. Selama pandemi COVID-19, teori tentang NWO kembali mencuat dengan klaim bahwa lockdown global adalah bagian dari rencana untuk membatasi kebebasan individu. 3. Great Reset. Klaus Schwab dari WEF mempromosikan gagasan Great Reset, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai upaya untuk mengontrol ulang masyarakat dan ekonomi global. Sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Jika ada yang ingin dibahas, cantumkan di kolom komentar agar kita bisa membahasnya. Teruslah mencari kebenaran. Jangan cepat puas dengan ada yang ada di depan mata. Saya Artsy, New World Order.